Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Bismillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu ilman sya'allahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Ketua DKI dalam hal ini yang karom Bapak Haji Muhammad Sukapit beserta Al-Karomah Ibunda yang lain, juga kepada Ibunda Raja Siti Fatimah, juga para al-satidhah dalam hal ini Al-Karomah Ibu Haja Rohani, Ibu Haja Pembina, juga kepada para jazah, para prinsip persekutuan, para ibu-ibu yang tidak saya absen bersatu, namun tidak mudah sahabat dan talim kami yang kami muliakan. Mari kita bersama-sama musyawarah tentang keagamaan. Pada kesempatan minggu pagi yang sejuk seperti ini, mari kita bersama-sama niatkan istiqomah menuntut ilmu. Hukumnya wajib main apa kifayah, Bu? Main. Apa bedanya main dan kifayah? Kalau kifayah ya itu kalau satu kelompok sudah ada yang menggugurkan, contohnya jamaah sholat masjid. Di sini ada yang meninggal, gak ada yang nanti dosa semua. Terus di sini ada yang sholat, gak ada yang sholat jamaah, dosa semua. Nah caranya gimana? Ada salah satu, syukur-syukur semuanya itu berdua. Fardu kifayah. Fardu ain wajib setiap detik, setiap menit, setiap hari. Walaupun itu keadaan lagi halangan, tetap wajib. Tidak ada hukumnya yang tidak wajib, kecuali lagi pas di kamar mandi, ngepasnya lagi keluar kotoran, itu baru nggak boleh baca, nggak boleh apa gitu, lagi pas keluarnya. Tapi kalau lagi di kamar mandi, ya tetap kita mau kamar mandi tetap berdoa. Mau ke kamar mandi pun berdoa. Terus gimana Ustaz kalau sudah di kamar mandi kita berdoa aja? Yang penting belum keadaan keluar. Kalau sudah keluar stop. Lalu ini bagi manusia umat kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah ini penuh. Dalam hal ini sudah sering kita bahas dan mendengarkan di mana-mana tentang Isra dan Mi'raj. Hikmahnya bagaimana? Hikmahnya adalah luar biasa. Tantangan zaman dulu, musuh taruhannya
nyawa. Tapi kalau sekarang tantangannya adalah iman dan akidah, nafsu. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu pas waktu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi jawab, Bu, dapat pahala. Kalau nggak dapat pahala, kalau nggak jawab nggak dapat pahala, bahkan marah. Allah marah. Dapat perintah sholat itu perjuangannya luar biasa. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj. Pertentangan itu di antara orang umat Islam dan umat orang Yahudi. Orang kafir tantangan. Sampai kadang-kadang Al-Quran dirubah. Walau kafirun, seandainya sekedar orang kafir selain orang kafir dirubah. Ada yang merubah Al-Quran, hati-hati Al-Quran. Bu Ustazah, guru ngaji, hati-hati. Ada Al-Quran yang lafaznya sama, artinya dibedakan. Itu gara-gara pertentangan di antara Habib Rizik. Setelah ini langsung ada yang perubahan. Hati-hati. Sekarang beliau Al-Quran harus hati-hati. Ada yang maknanya dirubah. Luar biasa. Udah zaman dulu sudah ada begitu. Ya waktu hukum-hukum benar dirubah sama orang kafir. Katanya Kanjeng Nabi bisa disalib, dirubah. Padahal di Al-Quran tidak disalib. Yang disalib adalah muridnya yang disuruhkan Kanjeng Nabi Isa. Itu di situ mengatakan Isa disalib, itu gambarnya salib. Kalau salib pasti nonis. Itu dirubah. Artinya banyak yang dirubah. Makanya harus hati-hati. Tantangan yang luar biasa pada Rasulullah SAW bintang sunat. Berapa waktu, Bu? Kanjeng Nabi disuruh sholat berapa? 50 waktu, Bu. Di Isra kami ke Sami Sidratul Muntaha Mustafa, ketemu Allah Subhanahu wa taala, disuruh perintah 50 waktu. Kira-kira coba, kalau memang benar-benar 50 waktu, Ibu kira-kira keberatan nggak, Bu? Kira-kira? Nah? Oke. Jadi 50 waktu dari subuh sampai sore terus kerjanya kapan? Kalau Kanjeng Nabi insya Allah sanggup karena namanya Nabi. Tapi umatnya 50 waktu coba bayangin. Terawih aja dong nyari yang 21, 11, bener nggak? Bener nggak, Bu? Besok terawih aja, lihat aja. Ustaz Gomer ngimamin, wah ini Ustaz Gomer ngimamin, cepet. Saya lihat bener nggak semua, karena Ustaz Gomer cepet bacanya. Gilirannya yang lama banget, yang ngimamin lama, waduh. Bener nggak, Bu? Nih, jujur saja nih, apalagi 50 yang tarawih aja 21 masih milih yang 11 masih milih. Siapa sih ngimam itu? Wah, si A. Bacanya pelan, ntar aja dah, aku ngantuk, lepuk kan segala macam, bengkek, waduh. Bener, Bu? Bener nggak? Jujur saja, saya juga kayak gitu. Aku sendiri ngimamin pelan, bagai udah kelamaan ngantuk. Ya cepet, jangan cepet, malah jangan malam, karena itu banyak. Kecuali di Mekah khusus ibadah di mana, walaupun di sana 1 juz tetap seneng, karena niatnya ibadah di Mekah. Bahkan pun meninggal di sana ikhlas. Coba kalau di sini, Bu, kepensiun ditawarin kamu meninggal duluan mau nggak, Bu? Bu, suruh mati duluan mau nggak? Jika mau, beda. Di sana udah benar-benar tawadhu, ikhlas kepada Allah Subhanahu. Nah di sini 50 waktu berapa? Maka dari turunlah sampai ke langit keempat ketemu Kanjeng Nabi Musa. Kanjeng Nabi Musa termasuk kekasih Allah juga. Yang mujizat tetap tongkat menjadi yang bisa belah laut merah, itu mujizat. Dia pemberani, cara dibilang orang Jawa mah otot kawat baru besi. Tahu otot kawat baru besi? Tahu? Ototnya ini urat kawat, tulangnya besi, terus ininya kulitnya tembaga. Gimana?
Artinya bagaimana kok kayak begitu? Kuatnya luar biasa, ampun luar biasa. Apalagi cuman nempel nyelentil ini, nyelentil udah pingsan. Itu kata Nabi Musa. Kuatnya luar biasa. Bahkan pun tidak hanya kuat lagi, keras. Hei Muhammad, disuruh apa? Menghadap Allah, suruh sholat 5 waktu. Balik lagi, balik. Coba kalau ibu diperintah sama Allah, kira-kira berani protes nggak kira-kira? Hah? Bu, kecuali sama lakinya mungkin protes berani. Mana duitnya? Gaji berapa? Masa gaji 9 juta cuma dikasih 5 juta gitu kan? Betul nggak? Itu kalau gaji lama gaji kecil 1 juta dikasih 500, mana 500? Protes. Itu bias. Itu berarti niru kanjeng Nabi. Tapi ini urusan Allah. Protes bolak-balik berapa kali sampai di bawah waktu. Alhamdulillah. Coba kalau 50 waktu gak kerja, bener gak? Sholat dulu. Makan berapa? Ibu dalam Allah SWT. Bu, bener gak? 5 waktu pun masih ada protes dan ada dikurangin lagi. Kadang-kadang maghribul, isya tidur. Kadang-kadang subuh kesiangan, duhur tidur lagi. Duhur tidur lagi, asar tanggung lagi jalanan. Bener gak? Muter gitu terus 5 waktu masih dikurangin. Ini padahal yang sanggupnya kanjeng Nabi sudah disanggupi beserta umatnya. Sholatnya rajin, doanya bagus, bacaannya hebat. Alhamdulillah sudah diajarin tadi. Wal asri innal insana lafi khusr innal ladina amanu wa amilus sholihati sabil haqqi wa tawassaw bis sob apa sob? Saya dengarnya sob ya. Bacanya bagus, panjang pendeknya bagus, makhrajnya bagus, tajwidnya cakep, suaranya cakep lagi, mantap kayak Muhammad Zeta. Ini perintah sholat 5 waktu masih dikorting. Kurang apa sih ya? Coba kalau Isa udah ngantuk, padahal lihat HP. Padahal kalau lihat HP mau tidur lihat, sudah bangun tidur lihat, nggak pernah ketinggalan. Tapi sampai kelewat. Coba aku tanya, kalau ibu kelewat sholat waktunya habis, itu gimana tindakannya? Kodo atau bablas? Kodo. Nawaitu subhi rakaatani kodo alilaita. Kodo. Kesiangan disengaja karena lihat inilah yang dikatakan tantangan zaman sekarang. Dulu tantangannya orang kafir. Dari mana Muhammad? Isra Mi'raj, menghadap Allah, subuh sholat. Kalau dilihat menurut logika nggak masuk akal. Berangkat malam, pertengahan malam ya, bahkan pun 3 malam. Sesudah jam 12, jam 1, jam 2, subuh sudah di Masjidil Haram. Kan nggak masuk akal. Jauh dari sini ke lain sudah Mustafa, jauhnya bukan main. Itu karena apa? Karena semua yang dilakukan oleh Nabi itu karena kehendak Allah. Kalau kanjeng Nabi istrinya 4 itu kehendak Allah. Tapi kalau manusia bukan kehendak Allah, kehendak nafsu. Dikaplokin. Bener nggak? Coba Ustaz pada istrinya 2 dikaplokin nggak bu? Hah? Kaplokin? Hah? Dipotong saya. Ya kita nggak mau dipotong, terus gimana kalau dipotong hilang dong? Aduh. Tapi kalau kanjeng Nabi udah kehendak Allah, perintah Allah nggak bisa dibedakan. Kanjeng Nabi terus manusia tapi beda dari mana manusia yang lain. Itu udah perintah Allah. Segala apapun yang dilakukan oleh kanjeng Nabi adalah perintah Allah. Jangan semua disamain. Contoh nikah 4, bahkan pun lebih dari 4. Itu jangan diikutin karena tidak mampu bagi manusia. Kanjeng Nabi mampu sholat 50 waktu, tapi umatnya nggak ikuti.
Makanya kajian Nabi Musa protes. Lah terus gimana pahalanya? 50 waktu sama 5 waktu hukumnya sama pahalanya, Bu. Aneh kan? 5 waktu masih diulang-ulang wae. Waktunya Masih 3 waktu full ya, yang 2 waktu hilang. Tapi alhamdulillah insyaallah jamaah muslimin mukmin full. Bu, full, bener ya? Ini sholatnya full, alhamdulillah. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala harus dijaga. Man tamassaka Allah. Barang siapa yang memelihara bisunatin Nabi dengan sunatnya Nabi dan Al-Quranul Karim musiknya Kanjeng Nabi, perintah dari Allah SWT harus dipelihara. Satu adalah Al-Quran, kedua adalah perintah Rasul, harus dijaga. Jaga. Lah sekarang nih sholat aja masih dikurang-kurang, bahkan pun nggak sholat, masya Allah, coba apa nggak kepin bener? Jadi manusia apa nggak kepin bener? Padahal kalau sholat udah tahu artinya pahala yang paling gede adalah sholat wajib. Karena apa? Karena sholat wajib itu tidak boleh ditinggalkan, bisa latangal anil fahsya wal munkar, bisa menjaga perbuatan keji, omongan jelek, bisa melihara. Harus sholat tak beda. Orang yang nggak sholat monggo, dibedakan orang yang sholat dan orang yang tidak sholat jauh berbeda. Karena apa? Orang yang tidak sholat hatinya kaku, keras. Orang yang nggak sholat pasti hatinya keras. Yakin aku yakin. Karena apa? Dengan hikmah, ya hatinya itu dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan keji, amar ma'ruf nahi munkar, udah pasti. Apa yang lakukanlah apa yang Allah perintah dan Rasul perintah, dan jangan dilakukan apa yang Allah larang. Udah itu profesi diri. Ini namanya maka tidak boleh tinggal. Nah sekarang sudah mulai Rajab tingkatan pertama, kedua, ketiga sampai Ramadan. Coba ibu pernah meninggalkan sholat belum kodok? Ayo. Kalau saya ingat waktu sholat mulai kelas 3 mulai rajin bener. Makanya kalau melihat anak sekarang kelas 3 belum rajin, nangis. Kadang-kadang saya marah ke anak sendiri, marah sampai sholat disuruh-suruh. Padahal udah 3 tahun kelas 3 kelas 4 kelas 3 saya udah rajin ngaji, belajar qiraat rajin banget nih. Kenapa anak sekarang enggak ya? Kadang-kadang padahal udah setiap hari doa, Allahumma ja'alna min auladina wa azwajina wa abina wa ubina. Jadikanlah anak kita, istri kita, keluarga kita, mbah kita, nenek kita, saudara kita, bahkan pun saudara muslim, saudara beriman, terutama anak. Kalau bisa sholat berdoa buat anak, Bu. Benar. Kalau memang anaknya soleh-soleh berarti dikabul oleh Allah Subhanahu. Amin. Berarti cara memupuknya, mendidiknya itu berhasil. Tapi sudah berdoa terus berpagi tulang sampai puasa, sampai dikuasai, masih anaknya badar Bu. Badung. Itu berarti belum diterima. Apa memang kita belum diterima? Apa anaknya belum dapat tidak dua? Lah harapan kita adalah anak yang soleh seperti ini. Alhamdulillah. Santri kita misbah itu setiap hari baca Quran, saya kemarin itu nangis. Alhamdulillah bisa menerima. Dulu saya waktu muda seperti ini, saya nggak bohong. Puasa udah tiap hari ya. Sampai 3 tahun. Ibu pernah puasa 3 tahun? Enggak. Dia Tegalrejo puasa 3 tahun. Alfia. Itu udah wajib, walaupun mau mati ditahan. Kalau seandainya batal, balik lagi diaraman lagi 3 tahun lagi. Mendingan mati puasa daripada batal puasa itu di pesantren. Ibu dia dapatkan Rasulullah. Jadi sholat itu harus dipertahankan karena perjuangannya lagi, tantangannya orang kafir, taruhannya nyawa. Kalau sekarang taruhannya adalah HP. Kalau sholat malas tapi HP terus coba YouTuber, TikTokan, nyanyi. Kalau memang HP-nya bagus, isinya nggak apa-apa, lihatin ngaji, kebagus. Kalau melihatnya yang gangga, Bu, saya tanya, ibu melihara ayam nggak mau nelor,
Pegel nggak Bu? Kepin moto nggak? Moto. Tapi kalau punya iPhone melelor terus, bagus nggak? Sama punya HP kalau dia lihat yang baik-baik ya insya Allah bermanfaat. Tapi kalau lihat yang jelek-jelek tidak bermanfaat, madorot. Jadi menjadi sial, bener nggak? Apalagi anak muda sekarang, bener nggak? Makanya banyak di mana-mana golongan-golongan yang tidak baik. Ibu-ibu yang dapat suka. Jadi perjuangannya luar biasa. Sholat pertahankan, ya pertahankan. Tambah sholat rawatib. Tambah sholat rawatib apa Bu? Sholat artinya sholat sunat qobliyah. Pahala yang kedua yang paling besar setelah sholat adalah sholat rawatib. Bu, kalau di rumah sering sholat qobliyah dan ba'diyah nggak Bu? Insya pertahankan nggak Bu? Ibu mohon maaf nih, aku ngomong sendiri. Belum tentu sholat kita itu pas waktu satu waktu itu benar sempurna. Belum tentu. Yakin lah. Saat tabratul ikram usolli fardhu subuh rakaat ini lillahi ta'ala Allah udah kemana-mana apalagi subuh. Bapaknya mau kerja, anaknya mau sekolah, udah begini macam-macam, mau goreng tempe, guru segala macam, begini semua. Wah, bener nggak? Apalagi ya, ibu yang punya padang, wah bikin padang udah besar segala macam seandainya. Sama. Pasar jam 3 lah. Maka dari itu kita belum tentu sholat yang sempurna. Pertahankan. Kita belum tentu sholat itu baik. Itu dari niatnya. Belum kaulianya apa fase apa enggak, panjang pendeknya enggak, bagus enggak bacanya. Terus bahasa fi'liyah, gerakannya bagus enggak, sempurna enggak ya. Nah bagaimana caranya menyempurnakan sholat wajib ini? Disempurnakan dengan sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat yang mengiring-iringi sholat fardhu. Artinya qobliyah dan ba'di. Kalau kita sholatnya masih kurang, masih bisa ditambal dengan sholat qobliyah dan ba'di. Dua. Yang ketiga sholat, termasuk sholat yang paling ketiga paling bagus pahalanya adalah termasuk sholat lain, sholat malam tahajud. Karena Kanjeng Nabi itu membiasakan ya mewajibkan sholat 6 waktu. Kalau ibu sholatnya di Bapak, kalau Kanjeng Nabi 4 waktu. Sholat tahajud itu diwajibkan oleh Kanjeng Nabi sendiri, nggak pernah berhenti. Maka dari itu umatnya ikutilah waktu. Maka dari itu barang siapa yang bangun malam tengah malam lagi enak-enak tidur terus sholat malam akan diangkat derajatnya oleh Allah, dipuji oleh Allah Subhanahu di tempat yang terpuji. Amin. Nah itu tambahan-tambahan. Kewajiban-kewajiban jangan sampai ditinggalkan. Sunat tambahkan. Puasa besok. Puasa ibu masih punya utang nggak? Alhamdulillah. Karena sudah ini kali. Nggak udah palang merah. Kalau yang masih muda bisa palang merah udah nyalukan belum? Dibayar. Apa saya yang bayar? Kalau masih muda, ya. Kalau masih muda belum pikun, masih kuat ingatannya, itu wajib membayar buas. Tapi kalau nggak kuat, wajib bayar fit. Bayar fitnya harta benda nggak ada, melarat, miskin seadanya, anak yang bayar. Tuh Pak, kalau bayar fidyah puasa sehari berapa? 6 on. Hah? Sekitar 6 on. Seharinya? Iya. 60. 6 on. Beras. Ada yang mengatakan 2,5. 2. 6 on belum ya? Hah? 2,5. 2,5 teh 2 kilo setengah. 2 kilo setengah. Oh, 2 kilo setengah. Itu kalau pon-pon enggak kalau seandainya nggak kuat puasa. Dan sekarang yang mohon maaf nih, yang puasanya kuat tapi nggak puasa itu malah dendanya macam-macam. Wajib mau puasa juga wajib bayar fit. Itu yang sengaja. Itu 1 bulan macam nenek-nenek udah nggak kuat 1 Nggak bulan. kuat. Dan itu 1 ya? bulan atau per hari. Nah kalau yang kuat tapi sengaja. Nah sekarang beda lagi. Kalau kuat puasa tapi batal. Bu batal Bu. Batal kodok gitu. Maksudnya ini belum. Batal karena nah kalau kita udah kewajiban nggak wajib foto. Kalau men nggak wajib foto. Sekarang men nggak puasa besok
puasa. Kodo. Sholat jangan kodo sholat. Kodo. Nah sekarang yang puasanya batal karena berbuat. Kalau head mah sholat nggak dikodo ya. Dikodo. Kalau puasa dikodo. Nah sekarang saya katakan puasa tapi batal karena berbuat. Yang punya suami misalnya gitu ya. Ya. Nah ini lebih berat. Kalau suami istri berhubungan siang lagi puasa itu Lagi puasa. gimana? Nah ini wajib bayar fidyah. Kalau nggak bayar fidyah, wajib memberikan makan kepada makinis 60 orang. Jangan deket-deket puasa. Bahkan itu pun wajib kodo puasa. Itu di dunia, nggak tahu di akhirat. Kalau alam biswab. Wajib memberikan orang miskin 60 orang. Bang Jasim jangan deket-deket kalau puasa dah. Ya, kalau puasa jangan dari dekat ditempatin. Tidur takutnya membayar fidyah lebih berat. Denda namanya denda. Jadi, kalau enggak puasa berturut-turut Sebulan. satu bulan. Sehari doang itu. Sehari doang dibalas dengan 1 bulan. Nah sekarang nggak bisa balas bertahun, 4 tahun berikutnya bisa 2 bulan. Berat. Ini makanya hukum berat ya ada hukum ringan. Kalau kita melakukan ya udah gugur kewajibannya. Tapi kalau batal seperti itu malah lebih berat. Karena kalau nggak diberatkan, mohon maaf nih, kalau nggak diberatkan seperti itu kata Allah, kalau nggak diberatkan itu menjadi kebiasaan. Maka dari itu berat sekali. Benar Bu? Maka dari itu mulai sekarang dikodo Bu. Ini ada 3 bulan lagi, 2 bulan lagi nih. Rajab, Rewah, puasa. Nah, yang punya kodo, yang belum puasa dulu sekarang dikodo. Alhamdulillah saya enggak. Alhamdulillah. Kalau pulang pun enggak batal. Alhamdulillah. Kalau batal boleh. Wa ala syafari faridatun ayamin ukhor. Boleh membatal minimnya 80 km. Kita perjalanan jauh boleh batal buat. Tapi kalau kuat itu ya lebih baik. Mentang-mentang boleh puasa, batal aja. Kalau kuat ya puasa. Kalau nggak kuat mendingan maksudnya tidak berdosa. Besok dikodo. Lah kalau nggak ada masalah, taunya batal ya dosa. Bu, terus? Paham ya Bu? Ini sudah mendekati Rewah dan Ibu Rajab Rewah puasa. Mau dari itu mulai sekarang ancang-ancang siapkan fisik kesehatan, belajar introspeksi diri, meningkatkan kualitas iman Islam dan tingkatkan ibadahnya supaya besok kita di dalam waktu perut kosong di bulan Ramadan sudah terbiasa. Syukur-syukur puasa Rajab, puasa Saban, puasa Senin Kemis, terus puasa bulan Ramadan udah terbiasa. Kalau orang sudah biasa melakukan puasa itu Ramadan enteng. Tapi tahu tiba-tiba puasa bulan Ramadan mulutnya perih, lapar, haus segala macam batal besok foto gitu. Jadi artinya mengentengkan ya. Ibu-ibu dalam Allah SWT. Ibu ya. Jadi pertahankan sholat jangan sampai ketinggalan. Tambahkan dengan sunat-sunat rawatib, sunat yang lain dan sebelum kita menjalankan puasa sholat tobat dulu. Supaya kita menjalankan kewajiban di bulan suci, semua harus suci. Dari suci kesalahan kepada orang lain minta maaf, kesalahan kepada diri sendiri yang punya dosa perbuatan jelek kita sholat tobat. Sehingga melaksanakan bulan suci ikut semua suci. Mulutnya suci, nggak ngomongin orang, bener Bu? Nggak gibah orang. Tangannya suci, nggak suka panjang tangan nyuri punya orang lain di bawah. Tidak mau ngomong namanya cur. Panjang kaki, sendalnya yang bagus di bawah, yang jelek di tim. Makanya Pak Ustadz yang mau diambil yang jelek di tim, sendalnya orang itu kan beda. Betul Bu? Semua suci dan hati pun harus suci. Belajar mensucikan diri dengan bacaan istighfar. Prioritaskan baca istighfar. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Rohani. Baca Rabbi firli warhani waktu mengalah. Betul, itu amalan di bulan
Rojab. Terus Allah mantarabi la ilaha illa ta'alatani wa na'abuka wa na'alatika wa abudika masratanu a'udhu min syarri ma sana'tu abudaka min ni'matika aliyah abu bida bi fafirli fa innahu la yuhibbu al-ghayanta. Tambahin habis sholat subuh, tambahin. Tambah lagi kemarin sudah disampaikan Pak Ustaz Taslim, sedekahin Bu, banyak yang punya harta, ada orang kasih. Jangan pelit-pelit, biar rezekinya gampang, kasih. Contohnya Pak Haji, banyak sedekah, rezekinya gampang. Pelit ya, rezekinya pelit, benar, saya nggak bohong. Saya dengerin orang pelit, dia pelit. Walaupun Ustaz kalau pelit, dia seret rezekinya, saya yakin. Tapi kalau murah tangan, gampang sedekah, gampang jariah, gampang sedekah, baca mana pasti dibaikin dan pasti rezekinya lancar. Contohnya Mbak Prima nih, supermarket Kobe, kalau rezekinya gampang, kotorannya di mana-mana. Alhamdulillah. Itu jadi kita diprioritaskan untuk beribadah kepada Allah SWT, berbuat amal soleh sebelum ajal tiba. Mudah-mudahan kita akan sampai ke bulan Sya'ban dan bulan puasa sampai lagi. Nah, kita harus berdoa dan kita prioritaskan habis sholat berdoa minimalnya dari imam atau mungkin sendirian. Allahumma barik lana fi ma rajab. Allahumma barik lana fi rajab wa sakana babalina. Saya kira tadi ada ini nyamikan biasanya ada nyamikan, jadi doanya Allahumma barik lana fi rajab wa sakana. Fi ma sakana makin ada. Tandanya lihat depannya enggak ada air, enggak ada makanan. Coba yang banyak sedekah lah. Aku sebenarnya mau, cuman lupaan. Di pasar banyak yang mereka tapi lupaan. Kuku gini, buru-buru mau dimasak. Sebenarnya saya mau. Coba kalau ada yang mau beli, saya kasih setiap minggu 50 saja minimnya. Udah ini ada makanan. Pada sedekah keliling, duta diputar buat beli makanan biar anak-anak, supaya dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan dan sabar 700 dan bulan puasa Ramadan adalah seni. Monggo bersedekah. Ada yang mau bikin bahasa apa ini? Mbak Rafa, mana Mbak Rafa? Bikin pacitan setiap minggu 50 saya kasih. Enggak apa-apa. Biar ini ada artinya kita bulan ke depan banyak sedekah kita makan sambil mendengar pengajian kan fresh. Udah seret, nggak ada air lagi ini udah berbusa, udah nggak ada makanan. Enggak, ini cuma bercanda. Saya doakan semoga yang bersedekah dilipat gandakan mendapat keberkahan, panjang umur rezeki, sekolahnya banyak rezekinya, amin. Bisa rezekinya bisa pergi ke Mekah dan Madinah, amin Allahumma. Demikian yang kami sampaikan. Prioritasnya untuk hikmah Isra Mi'raj adalah hasilnya sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Yang punya puasa kewajiban dulu batal, gak puasa sekarang dikodok. Sholatnya juga pun yang pernah ketinggalan waktu sudah balik tapi belum pernah menjalankan puasa dikodok mulai sekarang. Sholatnya dua kali. Orang tidak sholat hatinya keras. Takutnya kalau hati mati itu luar biasa. Apa hati mati? Hati mati adalah orang yang susah ibadah, mendengarkan kebaikan adalah hatinya marah. Itu namanya hati mati. Kamu tuh amin. Atas menyusun ibadah kepada Allah Taala. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima di sisi Allah SWT dan niatnya Allah. Yang punya orang tua kita ibadah, sedekah dan segala macam niat. Ya Allah, mudah-mudahan pahalaku berikan kepada orang tuamu. Bu, pernah begitu Bu? Sholat, ibadah, sodako, jariah, sedekah segala macam. Pernah ibu ngomong buat ibu, bapak ibu? Coba mulai sekarang, segala ibadah tolong Bu sampaikan, ya Allah Tuhan kami ibadahku ya Allah berikan pahala dan pahalanya berikan kepada kedua orang tuaku. Dan terus gimana pahala kita? Ya tetap kita dapat pahala seutuhnya. Orang tua dapat pahala, kita dapat pahala. Coba seperti itu Bu. Karena orang tua yang membesarkan kita, mendidik kita, memberikan makanan kita dan sampai sukses seperti ini adalah berkat kedua orang tua. Jangan sembarangan orang tua, jangan bangga orang tua, jangan berani kepada orang tua. Istimewakan kepada orang tua, apalagi masih hidup. Yang sudah meninggal pun diistimewakan. Setiap Senin kirim doa, setiap Jumat kirim doa, setiap sholat kirim doa. Itulah istimewa. Pahala ibadah kita, pahalanya dikirimkan kepada kedua orang tua. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita
amalkan, pahalanya dikirimkan kepada kedua orang tua, amin Allahumma, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Demikian atas nama pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat sampailah ketemu bulan Syaban dan sampailah ketemu bulan suci Ramadan amin dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, berkah umurnya, mudah rezekinya, banyak rezekinya, lebihkan rezekinya, mudah-mudahan bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Amin. Ya Allah, terutama kita diberikan sehat walafiat yang lagi kurang sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lagi sakit-sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan jauhkan dari kita segala penyakit, dari segala musibah, dari segala rintangan. Jadikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak yang soleh dan soleh berbakti kepada kedua orang tua, nusa dan bangsa dan agama. Amin. Allahumma amin. Nas'aluka al-ijabah wal barakah ya Allah. Anta maksudi. Walidokatu bi'adini atina mahabbata wa biqurbi wa binafsika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syahidina wa sama'ina wa hadirina. Allahumma nadrina Allahumma amin. Allahumma inna a'udzubika bikalimati la itamati min awli absari wa min dari akbar bi nafsi wa dami wa lamil juludi wa muruki malidoni. Subhanaka taqadu amrun ayyulahu fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Summa rahna jazbatan jama'a surah al-mu'min nasrul ijabah. Antu salimatu hamidu antu watan syabatu barakatu karamatu syahadatu salam antu simakin dinu Allahumma barik lana fil jannah wa sahabat wa barik lana wa hasil maqasidana wa fil lana dzunubana wa qih hawajana ya Allahumma ja'alna min awladina wa azwajina wa abina wa min ta'alidana min ilmi ahlil khair ali amal salih tayyib ya Allah wa la ja'alna wa iyyahu min syarri wa dhil innaka ala kulli syai'in rabbi ij'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ya Allah Rabbi habli minas sholihin ya Allah Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Allahumma inna as'aluka salamatan fitin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa rahmatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa rahmatan maut Allahumma inna alayna syakiratul maut wa najata minan nar wa afan dal hisab Rabbana ya rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatan al-abrar ya aziz ya ghafar ya sattar ya qahhar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah min sirril fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.